Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya bakal nge-review cushion dari Azura. Nah, ini yang saya punya adalah nomor 03. Dan ini saya dapetin dari event JXB kemarin, Jakarta Beauty 2022 kemarin. Dan untuk harganya kalau di marketplace itu sekitar 90 ribuan sampai 100 ribuan. Harganya relatif berbeda-beda tapi kurang lebih segitu. Dan ini juga saya sebelumnya udah pernah pakai. Saya uji coba ketahanannya kurang lebih selama 6,5 jaman gitu. Nah, sebelum saya nge-review lebih lanjut mengenai cushion ini, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. Oke, jadi pertama-tama saya mau kasih tahu ini packaging luarnya seperti ini, warnanya silver gitu atau abu-abu. Dan simple banget desainnya, cuman tetap kelihatan cantik ya, seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya itu seperti ini, bentar ya, seperti ini, putih tapi ada sedikit warna abu-abunya gitu. Dan untuk bagian dalamnya seperti biasa, ada kacanya, terus juga ada puffnya. Dan ini puffnya sorry banget udah kotor karena memang dimainin sama anak saya. Dan ini tuh muat kurang lebih 3 jari di jari saya, jadi agak sedikit besar ukurannya tapi nggak gede-gede banget. Dan untuk warna bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi Azura cushion ini punya 4 warna ya, dan yang saya punya ini adalah nomor 03. Dan klaimnya sendiri untuk cushion ini adalah katanya dapat menyamarkan noda hitam, kemudian juga menyamarkan bintik hitam hingga bekas jerawat. Dan di dalamnya juga terdapat organic daisy extract dan juga hyaluronic acid. Jadi ini tuh ada skincare-nya gitu. Fungsinya dapat melembabkan wajah juga. Walaupun kalian pakai cushion ini, kulit kalian bakal tetap elastis, lembab dan juga sehat. Kemudian untuk coveragenya ini katanya medium to high ya. Jadi medium to high dan katanya gak bikin keki. Katanya seperti itu, tapi nanti kita lihat ya reviewnya seperti apa. Dan untuk cushion ini udah ada SPF-nya di sini. Di dusnya juga ada keterangannya SPF 25 PA+++. Tapi tetap aja kalian harus pakai sunscreen untuk melindungi wajah kalian karena nggak cukup pakai SPF yang ada di cushion ini. Tentunya kalian harus pakai sunscreen. By the way, di sini saya belum pakai makeup sama sekali, cuman pakai skincare. Jadi bare face, only pakai cuman lipstick sama sedikit alis aja karena supaya kelihatan bagus di kamera. Dan ini mau saya coba langsung nanti di muka saya. Walaupun sebelumnya saya udah pernah pakai di uji kurang lebih selama 6 jaman gitu, tapi cuman pakai cushionnya aja, nggak pakai tambahan bedak, loose powder dan lain sebagainya. Nah, tapi kali ini saya sekalian mau make upan, jadi saya pakein cushionnya, sekalian saya mau timpa lagi pakai loose powder, kemudian pakai blush on. Dan di sini saya juga mau gambar sedikit noda hitam di wajah gitu ya, pakai pensil alis karena memang nggak ada noda hitam di wajah saya. Soalnya saya pengen tahu katanya ini tuh bisa menyamarkan atau menutupi noda hitam atau bekas jerawat di wajah. Jadi ini mau saya gambar noda hitamnya pakai pensil alis, satu warnanya hitam, satu warnanya coklat. Jadi satunya agak tebel gitu ya noda hitamnya ceritanya, dan satu lagi noda hitamnya agak warnanya agak nggak terlalu kelihatan gitu, makanya pakai warna coklat. Ini saya gambar di sini, satu lagi saya gambar di pipi kali ya, yang warna coklat, cuman agak susah sih ya karena memang noda hitam di wajah saya tuh udah nggak ada gitu, jadinya mau saya tambahin. Anggap aja ini bekas jerawat, ini noda hitam. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, nanti mau saya pakein cushionnya. Tapi sebelumnya saya mau tunjukin ke kalian, ini warna kulit asli saya, warna kulit tangan. Sorry banget kalau misalnya agak belang. Nah, ini tempel alis satu kali. Nah, ini udah dapat segini, lumayan, enggak diteken ya. Nah, ini ditapin sini. Nah, ini warnanya kalau di tangan seperti ini ya. Jadi dia agak sedikit lebih terang. Jadi kulit saya tuh sawo mateng tapi agak sedikit kekuningan, nggak terlalu sawo matang banget, tapi yang jelas undertone saya tuh warm ya. Oke, sekarang saya mau tap-tapin di bagian wajah. Ngomong-ngomong, ini saya sambil lihat ke kaca karena di ruangan ini nggak ada cermin yang gede gitu. Jadi saya
fokus ke sini ya. Jadi ini yang sebelah saya pakai cushion, yang sebelahnya lagi enggak, supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Ini tadi sekali tap tapi masih agak kelihatan ya, bukan agak kelihatan tapi memang kelihatan. Mungkin kalau noda hitam yang asli nggak sehitam ini kali ya. Jadi ini ditimpa lagi aja. Sampai di sini udah kelihatan belum perbedaannya di wajah saya? Jadi agak sedikit terang ya teman-teman. Dan ini menurut saya sih agak sedikit susah ngeblendnya ya teman-teman. Cuman nggak tahu ya, mungkin di setiap orang berbeda-beda. Dan kulit saya ini adalah normal to dry. Jadi udah selesai, yang sini udah saya pakai cushionnya, yang ini belum saya pakai sama sekali. Jadi tadi saya gambar pakai pensil alis warna coklat di sini. Udah samar ya warnanya, bukan samar, menghilang warnanya. Sedangkan kalau untuk yang warna hitam ini masih kelihatan ya teman-teman. Dan karena ini cahayanya sepertinya lebih terang di sebelah kanan, saya mau lebih deketin lagi muka saya supaya kalian bisa lihat perbedaannya di sebelah kanan sama kiri. Jadi tadi kalian udah lihat, jadi warnanya memang lebih terang ya untuk cushionnya ini di kulit wajah saya, cuman masih masuk warnanya dan masih bisa diakalin kalau misalnya keterangan gitu ya pakai bedak ataupun pakai loose powder. Dan ini saya mau lanjutin di sebelah muka saya yang sebelah kiri. Yap, ini dia udah saya pakai di seluruh wajah saya, jadi kelihatan banget ini warnanya lebih terang ya teman-teman. Dan ini warna tangan saya. Dan ini tuh menurut saya matte gitu di kulit wajah saya yang normal to dry. Dan untuk ngeblendnya seperti yang saya bilang tadi, ini tuh agak sedikit susah menurut saya. Cuman kembali lagi di kulit setiap orang pasti berbeda-beda. Dan karena ini agak keterangan, ini saya mau saya tambahin pakai bedak padat dari Purbasari yang warnanya ini warna honey beige. Azura ini juga punya loose powder ya teman-teman, tapi karena ini saya dapetin dari goodie bag CXB, jadi nggak ada loose powdernya, cuman dapet cushionnya aja. By the way, sorry banget kalau misalnya agak sedikit terang di sebelah kanan karena cahayanya masuk dari sebelah kanan gitu ya, jadinya walaupun udah saya tutup jendela tetap kelihatan lebih terang sebelah kanan. Jadi kalian bisa lihat perbedaan ini, saya tutupin aja bagian tangannya supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Ini udah saya pakein bedak ya teman-teman, sama pakai sedikit blush on. Yep, jadi ini dia hasilnya, udah saya pakein bedak sama pakein blush on. Cuman pakai itu aja karena saya nggak kemana-mana. So far ini nggak bikin kulit abu-abu untuk warna kulit yang agak sawo matang atau undertone yang warm untuk nomor 03. Walaupun tadi sebelumnya untuk pakai cushionnya aja tuh dia agak keterangan gitu ya. Dan ini masih bagus, nggak bikin abu-abu ya teman-teman. Dan untuk review ketahanan selama 6 jam, jadi saya kemarin itu coba di rumah pakai cushionnya aja. Jadi saya pakai itu sekitar jam setengah 10-an pagi gitu. Dan kalian bisa lihat warnanya sama, itu lebih terang dari warna kulit saya. Dan saya coba juga untuk keluar rumah, jadi saya keluar rumah nemenin anak saya main kurang lebih 1 jaman gitu di luar. Dan hasilnya masih kerasa matte di wajah seperti yang sekarang ini saya rasain, matte, kemudian juga ringan banget. Ini tuh cushionnya walaupun coveragenya medium to high, cuman memang di wajah tuh kerasa ringan ya teman-teman. Dan ketika saya pakai di luar juga tetap kerasa ringan walaupun memang agak sedikit keringetan. Kemudian untuk hasil setelah 1 jam saya di luar itu agak sedikit nge-crack di bagian garis senyumnya, kalian bisa lihat itu fotonya, jadi agak sedikit nge-crack. Itu tampilan wajah saya kalau di luar itu bener-bener real, kelihatan banget tekstur kulitnya, kalian jangan heran. Dan
memang agak sedikit nge-crack di bagian garis senyum pipinya, cuman untuk bedaknya masih awet gitu ya. Bukan bedaknya, sorry, cushionnya masih awet di wajah saya. Jadi saya keluarnya itu sekitar jam 10-an, jadi sampai jam 11-an gitu saya di luar rumah nemenin anak saya main sebentar di luar karena pengen keluar gitu ya. Dan kemudian di jam setengah 1 siang saya wudhu, saya sholat dan kena air, dan itu cushionnya mulai hilang, terutama di bagian hidung ya teman-teman. Di bagian hidungnya hilang karena memang saya lumayan agak sering berminyak untuk bagian T-zone, jadi untuk bagian hidung dan di sedikit dahi itu mulai agak menghilang untuk cushionnya. Cuman untuk bagian samping-sampingnya masih oke lah, masih nempel. Dan untuk sore harinya, jadi saya pakai sampai jam 4 sore. Jadi kurang lebih dari jam setengah 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya kurang lebih 6 jaman gitu. Jadi ketika sore hari setelah sholat asar, itu cushionnya pas kena air lagi udah banyak yang hilang seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi untuk ketahanannya, untuk kena air tentunya harus di touch up ulang ya, karena memang pastinya bakal luntur. Dan untuk yang keringatan dan sering berminyak di T-zone ini perlu hati-hati karena memang karena memang cushionnya itu udah mulai menghilang tadi seperti yang saya bilang, dan agak sedikit crack gitu ya di bagian garis senyum saya. So far cuman kelebihannya ini tuh ringan di wajah, kemudian juga coveragenya medium to high. Jadi untuk aktivitas di dalam rumah mungkin masih aman ya, cuman untuk di luar rumah kayaknya saya kurang saranin. Dan satu lagi, ternyata setelah saya cek di kaca, di cermin, itu warna cushionnya itu udah teroksidasi ya. Jadi warnanya yang tadinya sebelumnya itu lebih terang pas pertama pakai, tapi udah kelamaan itu warnanya jadi lebih gelap. Nah ini saya punya fotonya. Jadi sebelah kanan yang saya pakein kapas itu wajah saya udah saya bersihin cushionnya, cuman yang sebelah kiri itu nggak saya bersihin. Jadi memang sebagai antisipasi kalau warna kulit kalian nggak pengen kelihatan lebih gelap gitu ya untuk aktivitas yang lama, mungkin kalian pakai loose powdernya itu agak sedikit lebih terang gitu ya, karena memang ini saya coba sih teroksidasi dan warnanya jadi lebih gelap daripada kulit saya. Cuman saya pengen tahu pengalaman kalian pakai cushion dari Azura ini, mungkin berbeda atau mungkin ada yang sama kayak saya gitu ya. Dan tolong tuliskan di kolom komentar, karena mungkin kalau di saya pribadi seperti itu pengalaman saya. So far ya ada kelebihannya dan kekurangannya, kembali ke kalian mau pakai ini di dalam ruangan atau di luar ruangan. Cuman kalau saya pribadi kayaknya lebih cocok untuk dipakai di dalam ruangan aja kali ya. Apalagi kulit saya mungkin normal to dry, makanya ngaruh banget ketika pakai cushion yang hasilnya matte, jadi agak sedikit nge-crack gitu ya. Dan yap, itu dia review saya kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.